Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, kesehatan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jangan ingkar janji, dapat laknat Allah Subhanahu wa taala dan dianggap teman setan. Ingkar janji kerap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat ini terkesan sepele, namun dalam ajaran Islam, orang yang ingkar janji akan mendapatkan dosa besar dan dianggap sebagai teman setan. Beberapa orang terkadang sangat mudah mengucapkan janji, namun tidak berusaha menepatinya. Contoh sederhananya adalah ketika seorang berjanji untuk datang ke suatu tempat namun mengingkarinya tanpa alasan yang jelas. Hal ini sudah termasuk dalam kategori ingkar janji. Umat Islam tidak dilarang untuk berjanji atau membuat perjanjian dengan orang lain dalam konteks positif. Setelah melontarkan janji, artinya sudah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin itu terikat dengan transaksi yang akan mereka tetapkan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 253, Ibnu Majah nomor 2353. Kerugian dari perbuatan ingkar janji. Ingkar janji termasuk perbuatan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari buku Para Musuh Allah, golongan manusia yang menjadi musuh Allah di akhirat oleh Rizal Aizid, disebutkan bahwa seorang muslim yang selalu ingkar janji termasuk golongan yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkar janji merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena dapat mengundang rasa sakit hati dari orang yang dibohongi. Selain merugikan orang lain, perbuatan ini juga merugikan diri sendiri. Untuk menghindari terjadinya ingkar janji, sebaiknya seseorang tidak mudah mengumbar janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang melaknat muslim yang tidak menepati janji, bahkan malaikat dan seluruh manusia pun turut melaknatnya. Begitu besar dosa bagi orang yang mengingkari janji. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masuk dalam kategori teman setan. Banyak kerugian yang didapatkan ketika seorang muslim melakukan ingkar janji secara sengaja. Perbuatan ini bahkan dikategorikan dalam teman setan. Ingkar janji sejatinya adalah perbuatan setan dalam mengelabui manusia. Setan akan merasakan kesenangan saat manusia berhasil termakan janji-janji kosongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Artinya, syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Termasuk golongan orang munafik. Orang yang ingkar janji juga termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, tanda orang-orang munafik itu ada 3 keadaan. Pertama, jika berkata-kata ia dusta. Kedua, jika berjanji ia mengingkari. Ketiga, jika diberi amanah kepercayaan ia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berjanji tidak berdosa, akan tetapi orang yang melanggar janjinya akan dikenakan dosa besar. Maka dari itu menepati janji hukumnya wajib.
Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.